Itu image yang berusaha dibangun, yang alhamdulillah kita sudah melewatinya itu. Alhamdulillah ya, tidak sampai terjadi Gibran naik jadi presiden. Amit amit, cabang bayi. Amit amit ya Allah. Nah, saya memahami ya pola pikir Pak Hendro Priyono ini, tetapi ini adalah pola pikir yang kuno begitu. Kalau kita melihat misalkan seperti John Perkins di dalam bukunya itu Economic Hitman, itu memang apa yang dikatakan Hendro Priyono itu nggak kurang dari itu begitu ya. Jadi nggak lebih nggak kurang, itu yang disebutkan. Kesimpulannya ini adalah teror politik. Dari mana itu? Apakah ini informasi memang ada orang yang sengaja untuk menteror dengan perintah yang tersadap begitu ya, atau dengan perintah yang mana perintah itu bocor kemudian kita mengetahui bahwa ini ada secara informasi di sini ada teror politik, atau itu pembacaan analisa kok begini begitu, ini mah ada teror politik. Nah itu yang harus dilihat ya, itu ada kecermatan di situ. Kemudian Oke, itu poin ya, tepat dengan apa yang saya katakan kemarin. Ini ada pembiaran dari polisi, yang mana polisi itu memiliki kewenangan dan memiliki kemampuan untuk mencegah hal itu, tetapi mereka tidak mau mencegah hal itu. Saya mengatakan itu tanpa pernah mendengar perkataan ini, karena video saya dibuat sebelum video ini dibuat begitu ya. Sebenarnya missing pieces. Ada keanehan juga nih, kok polisi dengan mudah sekali membiarkan TNI terlibat dalam permasalahan ini, yang mana sebetulnya itu sudah meruntuhkan marwah kepolisian. Ini kan urusannya dengan sipil, lah kok kenapa tentara itu harus ikutan masuk, yang mana seharusnya polisi itu bilangnya nanti dulu, jangan dulu masuk, kami bisa menghandle begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Beberapa video sudah saya buat mengenai analisis apa yang terjadi di Indonesia, yang mana sayangnya ada beberapa pihak ya, bukan mayoritas dari subscriber channel ini, tapi ada beberapa pihak yang melihat bahwa apa yang saya katakan ini adalah fitnah terhadap geng Solo, yang mana saya tidak merasa demikian ya. Cuman kalau misalkan ada yang tersinggung demikian, itu saya wajar, apalagi jika yang berkata demikian itu adalah channel-channel buzzer, yang mana mungkin akan sedikit membingungkan ya kepada sebagian dari pendengar saya, karena saya ini pernah membahas tentang nasab, kemudian HRS juga saya bahas, dan mantik juga saya bahas, kalam juga saya bahas begitu. Jadi ini yang dibahas itu sebetulnya apa? Nah, kembali lagi bahwa channel ini adalah ingin mengenalkan mantik, yang mana mantik itu dia memiliki dakwah sebagai ummul ilmi, ya, ibunya ilmu. Karena di dalam mantik itu kita berusaha untuk melihat perkara itu secara komprehensif, kemudian secara relevan, kemudian secara konsisten, dan secara koheren. Itu yang diajarkan di dalam mantik. Nah, ini akan kita uji, dan sudah saya uji, dan ternyata alhamdulillah memang terbukti demikian. Makanya saya itu suka mengatakan kalau sesuatu itu fakta, itu adalah fakta. Apabila sesuatu itu adalah dugaan, maka saya sebutkan itu adalah dugaan. Apabila sesuatu itu adalah sebuah kejanggalan, maka saya sebutkan itu adalah sebuah kejanggalan begitu. Nah, yang mana menariknya ya, saya bukan ahli komunikasi politik, saya juga bukan ahli politik. Saya mengklaim diri saya ini sebagai ahli berpikir, yang mana saya bisa berpikir secara konsisten. Dan klaim itu saya pakai di dalam menganalisa politik yang ada. Kemudian ya sangat berbahagia sekali tatkala saya melihat beberapa pengamat-pengamat politik yang memang mereka itu memiliki ekspertis di dalamnya berkata senada dengan apa yang saya katakan. Padahal saya bukan buzzer dari siapa-siapa, saya tidak meneruskan perkataan dari siapa-siapa. Ini adalah murni dari hasil apa yang saya lihat. Kemudian melihat orang yang memiliki ekspertis tinggi di dalam hal politik berkata hal yang senada, itu kan sebuah kebahagiaan gitu. Nah, ini ya saya mau melihat kasus yang terjadi kemarin dan masih hangat sampai hari ini dari tiga sisi badan intelijen nih. Dalam hal apa? Dalam hal kerusuhan yang terjadi kemarin begitu. Jadi ada beberapa pihak ya. Pihak yang pertama itu pihak yang mengalihkan hal ini dari apa yang terjadi sebetulnya, kemudian apa yang mendekati sebetulnya, kemudian apa yang dirasakan oleh masyarakat secara sebetulnya. Nah, maka saya melihat ini dari tiga segi intelijen begitu ya. Kemarin kan sempat tuh Hendro
Hendro Priyono ya, yang mana beliau itu adalah mantan jenderal yang dipakai oleh Jokowi, yang mengatakan bahwa penunggang dari demo ini adalah pihak asing, yaitu balik kepada orang-orang seperti George Soros dan siapa Rockefeller kalau tidak salah kemarin yang dia sebutkan itu, atau Rothschild begitu ya, kalau tidak salah Rockefeller yang dia sebutkan. Nah kemudian ada juga ini yang akan kita saksikan nanti di dalam video ya, ini yang mengaitkan kejadian ini kepada pemerintahan sebelumnya ya, Jokodok. Ya Jokowi lah ya, nggak enak kita nyebut nama orang nggak bener itu. Nah kemudian satu lagi ini dari pihak masyarakat, karena saya ini bergaul dengan masyarakat, terutama kemarin yang terjadi di Surabaya, dan saya masih memiliki intel di Surabaya itu, jadi sedikit banyak tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat Surabaya. Nah itu akan kita bandingkan ketiga itu ya. Oke, kita mulai dari sini analisanya itu. Ada trigger menarik, saya tidak akan menampilkan videonya, silahkan dilihat sendiri. Itu dari Pak Hendro Priyono, yang mana dia mengatakan bahwa ini adalah demonstrasi yang ditunggangi oleh asing. Dan asingnya dia itu menyebut kepada beberapa kelompok begitu ya, yaitu kelompok non-state, dalam pengertian ini bukan negara begitu. Tetapi ini kuat sekali hubungannya dengan state, dia kuat sekali hubungannya dengan negara, dan orang ini adalah orang yang membuat kerusuhan di tahun 98. Siapa itu? Ya George Soros, kemudian Rockefeller yang dia sebut. Nah, saya memahami ya pola pikir Pak Hendro Priyono ini, tetapi ini adalah pola pikir yang kuno begitu. Kalau kita melihat misalkan seperti John Perkins di dalam bukunya itu Economic Hitman, itu memang apa yang dikatakan Hendro Priyono itu nggak kurang dari itu begitu ya. Jadi nggak lebih nggak kurang, itu yang disebutkan. Ini adalah suatu operasi intelijen yang berhubungan dengan keuangan dan lain sebagainya, yang mana kalau kita sedikit cerdas saja melihat kenyataan ya, bukan hanya teori begitu, melihat kenyataan itu tidak ada. Sampai sekarang dolar itu nggak naik tinggi-tinggi amat begitu ya, jadi hampir tidak ada pengaruh, dan itu tidak menjadi perbincangan sama sekali itu nilai dolar pada saat kerusuhan ini terjadi. Yang mana sehingga saya melihat begitu ya, kok kenapa Pak Hendro Priyono ini, yang mana notabene beliau itu adalah katakanlah orang yang dekat dengan Pak Jokowi, kemudian memberikan suatu prediksi yang mana setengah prediksinya itu tepat, yaitu akan ada korban jiwa, tetapi setengah prediksinya yang lain itu melenceng jauh sekali, yaitu yang menjadi dalang atau penunggang dari demonstrasi ini adalah kelompok ekonom Barclay lah begitu ya, bahasanya itu mafia Barclay itu. Itu jauh sekali dari apa yang saya lihat dan dari apa yang terjadi di dalam kenyataan, karena konsekuensinya nanti biasanya itu terhadap ekonomi itu jatuh sekali. Ini tidak ada. Maka saya lihat ini setengah benar dan setengah salah. Kemudian apabila seorang intelijen berkata sangat salah dengan sangat fatal seperti itu, saya kira di belakangnya ini ada suatu permasalahan. Apa permasalahannya? Permasalahannya itu mungkin ingin membuat deviasi ya, ingin membuat bias kemana sebetulnya permasalahan ini akan bermuara begitu. Itulah yang saya lihat tadi, itu adalah kemungkinan, mungkin ada kesana. Saya tidak menuduh, ini adalah kemungkinannya, ihtimalnya begitu ada. Atau kalau tidak mau itu menganggap kemungkinan, berarti Pak Hendro Priyono ini kurang update keilmuannya begitu ya, pengetahuannya tidak update. Masa mau dibilang bodoh gitu kan, nggak mau. Jadi daripada dibilang bodoh mending punya intrik. Nah itu yang lebih mending begitu ya kalau menurut saya. Nah kemudian ini ada satu channel bagus sekali, ini nama channelnya lupa karena beliau tuh banyak sekali punya channel, dan ini melakukan perbincangan dengan salah satu mantan Badan Intelijen Nasional juga, yang mana perbincangannya bagus sekali, yang mana saya lihat perbincangan ini sangat dekat sekali dengan apa yang saya baca. Meskipun memang harus diakui ya, pembacaan beliau ini akan lebih detail karena beliau ini memiliki expertise di situ dan memiliki pengalaman di situ. Nah, ini videonya panjang, sudah saya cut, sudah saya singkatkan. Kalau misalkan sampai tidak selesai, nanti dilihat di channel YouTube-nya sendiri. Karena sepertinya tidak akan selesai, karena saya ingin membahas yang ketiga begitu ya, yaitu dari perspektif intelijen masyarakat begitu. Ini akan kita saksikan dan perbincangannya sangat menarik sekali. Kita akan banyak sekali mengambil faidah gitu ya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Sun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Sampai sekarang orang masih banyak bertanya-tanya,
mengapa sampai kemudian terjadi penjarahan di rumah anggota DPR ya. Dan itu kan sebenarnya pada hari itu unjuk rasa itu sudah mulai turun tensinya, tiba-tiba pada sore harinya itu kemudian rumah yang pertama dijarah adalah rumah Ahmad Saroni, dan kemudian menyusul rumahnya Eko Patrio, kemudian ada juga rumahnya Uya Kuya, dan juga rumahnya Nafa Urbah. Dan memang ini yang disasar adalah mereka-mereka yang pada waktu itu menjadi yang menjadi kemarahan publik terhadap mereka. Tapi saya mendapat informasi ini dari analisis intelijen ini menyebutkan bahwa bukan itu sebenarnya. Ini targetnya adalah teror politik. Betulkah seperti itu? Saya ajak Anda untuk berbincang dengan Pak Sri Rajasa. Ini seorang kolonel purnawirawan dan juga mantan agen di Badan Intelijen Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Heru. Yes. Yap. Alhamdulillah. Itu seperti itu ya analisis. Ini analisis atau informasi intelijen nih tepatnya. Itu analisis yang kemudian saya konfirmasi juga kepada beberapa anggota dewan bahwa dampak daripada aksi tersebut ya kan menciptakan ketakutan. Oh, ketakutan. Lihat ya, coba lihat. Ini apakah informasi intelijen atau analisis? Itu kan harus presisi kita itu. Kalau informasi intelijen berarti itu adalah pengambilan dari lapangan, itu adalah informasi. Kalau analisis itu memang bukan itu. Jadi apa tadi? Kan adanya teror politik begitu ya. Apakah ini teror politik atau memang ini adalah sesuatu yang terjadi secara organik? Kesimpulannya ini adalah teror politik. Dari mana itu? Apakah ini informasi memang ada orang yang sengaja untuk menteror dengan perintah yang tersadap begitu ya, atau dengan perintah yang mana perintah itu bocor kemudian kita mengetahui bahwa ini ada secara informasi di sini ada teror politik, atau itu pembacaan analisa kok begini begitu, ini mah ada teror politik. Nah itu yang harus dilihat ya, itu ada kecermatan di situ. Kemudian dijawab oleh beliau ini, oleh Pak Sri ini adalah analisa yang kemudian dikonfirmasi. Nah itu kan bagus tuh kalau bisa seperti itu ya. Ya sayangnya kalau youtuber cetek seperti saya ini, saya youtuber kampung saja, cuma di Garut, tidak memiliki akses untuk informasi sebanyak itu. Saya tidak memiliki channel networking yang luas. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan lah ya terjalin koneksi yang luas itu. Nah ini yang dimaksud. Yes, okay. Ya, ada semacam ketakutan daripada anggota. Karena mereka juga melihat bahwa penjarahan itu by design, Mas. Harusnya itu bisa harusnya bisa ditanggulangi oleh kepolisian. Tapi nampaknya ada pembiaran. Oke. Aksi tersebut. Itu poin ya, tepat dengan apa yang saya katakan kemarin. Ini ada pembiaran dari polisi, yang mana polisi itu memiliki kewenangan dan memiliki kemampuan untuk mencegah hal itu, tetapi mereka tidak mau mencegah hal itu. Saya mengatakan itu tanpa pernah mendengar perkataan ini, karena video saya dibuat sebelum video ini dibuat begitu ya, sebelum video beliau ini dibuat nih. Tepat itu. Semua itu dilatar belakangi oleh adanya rencana demo awal kan? Dengan narasi Jokowi dan masukkan Gibran melalui mekanisme DPR yang dilakukan oleh Republik Rakyat Indonesia. Ya itu saya benar. Saya juga membaca di berbagai media sosial kan ajakan untuk tanggal 25 itu agendanya kan ya. Itu sebetulnya agendanya itu. Namun demikian terjadi upaya pembegalan terhadap demo itu yang narasinya berubah. Agendanya berubah. Oke, nah itu yang saya tidak punya informasinya, bahwa memang demo ini akan terjadi tanggal 25 yang mana dia itu sudah memiliki agenda yaitu pemakzulan Gibran, tetapi dia menjadi ditunggangi. Sekarang jadi lebih make sense begitu. Oh iya, ini ada missing pieces nih, ada perkara yang terlupa. Makanya kenapa saya mengatakan kok jadi aneh Pak Prabowo itu setelah adanya kerusuhan ini kok tidak ada satu frame dengan Gibran. Itu keanehan saya. Nah sekarang ini terjawab, sudah begitu terjawab ini, karena memang pada dasarnya demo ini adalah untuk pemakzulan Gibran, tapi kemudian ditunggangi. Nah kan kalau intelijen itu dia akan lebih rinci begitu. Nah saya yang memiliki pemikiran konsisten itu bisa membaca ada keanehannya. Ini terjawab. Justru upaya untuk membubarkan dan menggusur DPR. Itu membuat kemudian misalnya Jumhur dibalikan begitu ketika ya. itu saya tanya akan turun nggak ikut pada tanggal 25, dia bilang nggak, itu termul kata dia begitu. Saya pikir tadinya apa termul, karena ini kan orang memang sedang marah juga memang pada anggota dewan itu kan gitu. Betul. Baik, itu adalah missing pieces ya bagi saya. Nah kondisi inilah kemudian saya menganalisa upaya untuk melakukan tindakan-tindakan teror kepada anggota dewan itu merupakan satu hal yang semacam kayak kewajiban yang harus mereka lakukan. Di antaranya adalah penjarahan. Dan ini sangat berdampak sekali kepada psikologis ya anggota dewan. Dan itu sudah saya tanyakan beberapa orang ya. Sangat berpengaruh. Sehingga apa? Upaya pemakzulan Gibran melalui DPR seperti kemarin juga deklarasi dari Forum Purnawirawan di Kemang ya kan. Hari Jumat yang sama juga ya waktu itu ya. Iya, hari Jumat ya. Betul Mas. Nah, ini juga nampaknya ya kan akan mengalih hambatan setelah terjadi kasus ini. Saya yakin akan ada efek psikologis buat para anggota dewan. Nah, sehingga para anggota dewan ini tidak mau meneruskan apa yang dari awal sudah diagendakan, begitu. Ini make sense sekarang. Ketika dia berhadapan dengan upaya pemakzulan Gibran. Gitu, Mas. Oke, mari kita supaya lebih runtut itu peristiwanya ya, supaya orang kemudian tiba-tiba kok kesannya jumping karena Anda tadi menyatakan
analisis, tapi analisis Anda kan berdasarkan fakta ya. Memang benar seperti yang Anda katakan bahwa ajakan demo tanggal 25 Agustus kemarin itu udah sepekan sebelumnya itu muncul. Apa yang aliansi apa namanya kelompoknya? Saya lupa itu. Revolusi Rakyat Indonesia. Revolusi Rakyat Indonesia. Agendanya waktu itu yang mereka tawarkan adalah yang mereka sampaikan pada publik adalah memakzulkan Jokowi dan memakzulkan Gibran. Gitu ya. Melalui mekanisme DPR. DPR. Tiba-tiba pada tanggal 25-nya itu berubah menjadi bubarkan DPR, kan begitu ya? Bubarkan DPR, ya, bubarkan DPR. Tapi kan begini, sebenarnya aspirasi bahwa yang murni ingin demo ke DPR itu juga banyak juga kan sebenarnya, organik juga kan sebenarnya. Betul, tapi mereka menuntut DPR untuk merealisasikan tuntutan rakyat, itu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Bukan membubarkan DPR gitu. Oke, itu kan poin juga yang saya katakan ini adalah semi organik. Ya, jadi ini memang ada dari kalangan bawahnya, tapi ada yang menunggangi begitu. Semi organik saya katakan kemarin. Ini pas juga poinnya, sama. Oke. Jadi ini ditumpangi nih, ya kan, oleh kelompok begal demo. Jadi Anda makanya terlalu begal itu karena dibelokkan kemudian anunya arah. Iya, dibelokkan. Betul. Oke. Apalagi kita tahu beberapa kelompok geng Solo sebelumnya juga sudah mulai menyuarakan aksi demo, tapi dengan latar belakang bahwa DPR itu terlalu hedonis, DPR mendapatkan tunjangan yang berlebihan di tengah masyarakat yang miskin, gitu. Oke. Muncullah akhirnya kemarahan masyarakat. Nah, tapi kenapa kemudian ujungnya kok dikait-kaitkan dengan kudeta terhadap Pak Prabowo? Gimana ceritanya itu? Nah, kita lihat bagaimana demo yang ada kemarin itu menggunakan pola dua pihak dikendalikan. Artinya bahwa pelaku demo dengan aparat keamanan dalam hal polisi itu dikendalikan oleh satu komando. Dia adalah non-state actor. Nah, artinya bukan lembaga resmi Polri-nya, bukan ya? Gitu. Nah ini lihat ya, ini non-state actor disebutkan juga oleh Hendro Priyono, tetapi Hendro Priyono itu langsung menuduh ke luar negeri begitu. Ini menyebutkan pula non-state actor, tetapi tidak menuduh kepada luar negeri karena memang tidak apa ya, kita katakan tidak logis lah ya. Kita musalamah di dalam bahasa saja, kita mempermudah di dalam bahasa. Ini tidak logis kalau mengatakan yang menjadi sumber ini siapa, economic hitman zaman dulu yang udah mungkin sekarang tariknya juga udah mulai berkurang begitu, mereka itu Soros dan tahu kalau Rockefeller ya. Cuman ini juga masih senada juga yang saya katakan kemarin. Ini sebetulnya adalah bukan peperangan ya. Ini adalah perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan sendiri karena ada upaya dari Pak Prabowo untuk melepaskan ikatan Jokowi begitu. Dan ini senada. Bukan, kita harus akui Mas, pada saat kemarin kejadian pemerintah tidak memiliki kontrol terhadap situasi. Justru yang kontrol adalah non-state actor ini. Tapi bukan asing ya, ini kan ada non-state actor dari asing ya. Nah, ketika dua pihak ini dikendalikan, ya kan, arahnya mereka adalah chaos. Bagaimana mudahnya Mas, pos polisi dibakar. Bagaimana mudahnya Gegana dibakar. Semua ini kan untuk memberikan kesan bahwa negara ini dalam menghadapi situasi yang vakum of power gitulah ya. Nah, bersamaan dengan situasi yang dikesankan tidak terkendali pada malam itu, muncullah pernyataan-pernyataan seperti dari Laskar Cinta Jokowi membuat pernyataan meminta mendesak Prabowo mundur karena tidak bisa mengendalikan situasi keamanan. Ini kan satu indikasi bahwa demo ini tidak sekedar penyampaian aspirasi. Sebentar. Nah, saya kemarin juga membahas hal ini, keanehan dari kepolisian yang mana mereka itu dilindungi oleh undang-undang untuk menghadang orang-orang yang ingin berbuat anarkis, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Yang mana pada keesokan harinya Pak Prabowo sampai harus menekankan kepada kepolisian untuk bertindak secara tegas. Ini keanehan juga begitu. Dan saya sudah mention dan itu juga senada. Tapi bagian daripada kegiatan makar untuk meruntuhkan kekuasaan yang sah, pemerintahan yang sah. Itu dinyatakan oleh Pak Prabowo. Saya bertanya-tanya, kata Pak Prabowo menyatakan bahwa dalam pidatonya kan menyatakan bahwa ini sudah mengarah pada makar dan terorisme. Saya mendukung siapa yang dimaksud oleh Pak Prabowo? Masa rakyat sendiri yang disebut melakukan makar dan terorisme gitu? Iya, bukan itu. Inilah itu ya. Iya, jadi diawali dengan begal demo, kemudian membuat situasi seakan tidak terkendali karena pos polisi banyak yang dibakar gitu, sampai Gegana juga dibakar, fasilitas polisi dibakar. Muncullah isu bahwa situasi tidak terkendali. Ditambah dengan statement pernyataan dari Laskar Cinta Jokowi meminta Prabowo untuk mundur karena situasi keamanan tidak terkendali. Presiden tidak mampu mengendalikan situasi keamanan. Ini kan satu hal yang kalau ini terblow up rawan, tinggal makar. Itu menjelaskan kenapa terjadi pembakaran juga di DPRD di Makassar, di Solo, di Kediri dan di beberapa tempat dan banyak orang yang bersaksi bahwa pelakunya itu memang bukan orang yang dikenal di sekitar itu gitu. Pelaku itu mereka orang-orang yang terlatih, Mas. Mereka orang-orang yang dikerahkan dengan perencanaan yang baik. Kemudian ya kan itu tadi, sementara pihak
satuan pengamanan polisi juga dikendalikan. Gitu. Bahkan kemarin itu terkesan sekali polisi membuka ruang bagi terlibatnya tentara dalam penanganan demo. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, Mas. Karena apa? Polisi akan mempertahankan superioritas mereka di dalam penanganan demo. Nggak akan diserahkan. Tapi kali ini dia dengan mudahnya menyerahkan kepada tentara. Itu tanda besar. Nah, ini missing pieces buat saya. Ini untuk saya tidak terlihat. Ya, karena tadi sekali lagi saya bukan ahlinya. Melihat sesuatu itu tidak terlalu jernih, tidak terlalu cermat begitu. Hanya memiliki kerangka umum di dalam berpikir. Ini missing pieces. Ada keanehan juga nih. Kok polisi dengan mudah sekali membiarkan TNI terlibat dalam permasalahan ini? Yang mana sebetulnya itu sudah meruntuhkan marwah kepolisian. Ini kan urusannya dengan sipil. Lah kok kenapa tentara itu harus ikut-ikutan masuk? Yang mana seharusnya polisi itu bilangnya nanti dulu, jangan dulu masuk, kami bisa menghandle begitu. Dan jadi seolah-olah tidak ada marwahnya sama sekali kepolisian itu. Nah, gara-gara Kapolri kemarin ya, Pak Listio. Oke, saya pikir tadinya kan ini sebagai orang awam ya, dan situasi begini ketika polisi sudah tidak mengendalikan lagi, nggak bisa mengendalikan, makanya tentara dibuka ruangnya gitu. Apalagi saya lihat publik juga masyarakat yang hadir di demo juga menerima dengan tangan terbuka tentara. Tapi dari sisi Anda sebagai orang yang pernah di TNI itu nggak boleh seperti itu ya? Betul. Karena kita lihat, Mas, pada saat itu eskalasinya belum pada tahapan yang sangat rawan. Tapi kenapa polisi membuka ruang kepada tentara? Itu kan untuk membangun image bahwa situasi ini sudah tidak bisa dikendalikan oleh polisi. Padahal situasi ini nggak seperti itu. Dan ini juga ya kan, jangan keliru, Mas. Ini juga semacam kayak jebakan ya. Jangan sampai tentara masuk ke dalam killing tuh. Ya, dan itu kan bisa aja karena presidennya adalah mantan militer, dan kemudian opini ke publik internasional sebutkan bahwa militer kembali masuk begitu ya, militeristik lagi gitu. Bahkan ada isu yang mengatakan ini adalah dalam rangka mendorong darurat militer. Ini kan intrik tingkat tinggi sudah ya. Dari semua macam elemen itu dipakai untuk membuat konklusi akhir bahwa Indonesia ini sudah tidak bisa di bawah pemerintahan Pak Prabowo begitu. Itu image yang berusaha dibangun, yang alhamdulillah kita sudah melewatinya itu. Alhamdulillah ya, tidak sampai terjadi Gibran naik jadi presiden. Amit amit ya Bang Bayi. Amit amit ya Allah. Nah, ini juga sama ya. Bagi saya ini missing pieces juga dalam pengertian bahwa sampai kepada kesimpulan usaha untuk mengadakan darurat militer begitu. Jadi membangun image yang amat sangat buruk bagi pemerintahan. Saya tidak sedalam itu melihat ini. Harus kita akui ekspertis seseorang itu. Ya. Ada isu. Ini kan satu langkah yang bodoh ketika kita mau menggunakan solusi darurat militer. Itu paling tidak populer di seluruh dunia, bisa kita dikutuk sama dunia. Ya, kalau Pak Prabowo akan pidato di PBB lagi kan pada tanggal. Saya pikir ya mesti belajar dulu lah mereka yang mengangkat isu itu gitu. Iya. Oke. Saya bilang, aduh. Sebagai orang intelijen, sebagai orang intelijen saya kembali. Sebenarnya pada aksi unjuk rasa pada tahun 25 itu relatif bisa dikendalikan ya. Begitu juga pada tanggal 28. Bisa ya, kecuali setelah peristiwa itu ya. Ya, karena tanggal 25 itu, Pak. Tanggal 25 itu masih ada organik, gitu. Masih bercampur gitu, Pak. Setelah itu, ya kan, situasi dikuasai oleh mereka-mereka yang membegal demo. Gitu. Jadi situasi 28 itu adalah situasi di mana dua pihak dikendalikan. Pelaku dan pengamanan dikendalikan. Tinggal maunya aja pada saat itu. Tapi jelas arahnya adalah chaos. Nah, kalau kan orang melihatnya itu sebenarnya kemudian eskalasinya itu setelah Afan Kurniawan ditabrak oleh Barakuda. Nah, itu apa yang sebenarnya yang terjadi? Ya, kalau saya lihat di satu sisi, jadi polisi sekarang kemarin itu bermain standar ganda. Betul. Di satu sisi polisi represif, ya. Artinya apa? Akan memicu kemarahan pelaku demo. Di sisi lain, begitu terkesan lemah, ya kan? Sehingga markas mereka mudah dibakar. Itu pun juga dalam rangka menciptakan situasi chaos dua-duanya. Dan saya kira sampai sini dulu ya. Ini jadi terlihat apa yang terlihat dengan sangat jelas. Yang terlihat dengan sangat jelas itu peran kepolisian. Ya, yang mana kan setelahnya kita jadi aneh ya, karena ini terlihat jelas sekali oleh kita saja ya, yang sedikit memakai akal untuk melihat perkara ini secara terstruktur begitu. Ini ada keanehan dalam pengertian setelahnya begitu ya. Kenapa ini kok Pak Presiden Prabowo ini masih membiarkan Kapolri tetap menjadi Kapolri? Yang mana saya memiliki sangkaan begitu ya. Oh, ini udah lain nih mainnya Pak Prabowo nih. Udah satu langkah di depan saya begitu. Udah satu langkah di depan kita nih yang menuntut siapa? Yang menuntut Listio Sigit mundur dari Kapolri begitu. Ini saya melihat ada keasikan yang mana kemarin saya mengatakan bahwa ini adalah stranger than fiction. Oke.
Ini yang mau video selanjutnya silahkan lihat ke YouTube-nya sendiri karena ini perbincangan yang sangat menarik dan banyak sekali faedah yang akan bisa kita ambil. Saya langsung mau kepada perkataan saya yang awal tadi dari sisi masyarakat. Masyarakat itu tidak tahu perkara-perkara yang jelimet seperti ini karena untuk melihat perkara sekomprehensif ini kita memerlukan waktu itu mantengin perkara ini per eskalasinya itu harus dilihat, kemudian harus diambil sebagai data, kemudian harus disimpulkan dengan metode yang konsisten begitu. Masyarakat tidak akan punya itu. Makanya tadi yang harus kita perhatikan itu sebetulnya kita lepaskan permasalahan-permasalahan politik yang ada, kemudian kita fokuskan kepada tuntutan masyarakat. Apa sih yang sebetulnya menjadikan ada yang organik kok bisa terprovokasi? Itu kan permasalahannya tuh. Ada yang memang benar-benar ingin mencurahkan ketidakpuasannya terhadap pemerintahan, tapi kok kemudian pada akhirnya sedikit banyak dari mereka itu bisa terprovokasi sampai ikut-ikutan di dalam menjarah misalkan atau di dalam pembakaran gedung dan lain sebagainya. Nah, dari kacamata masyarakat ya, ini saya lihat yang di Surabaya saja. Seperti ini. Jadi sebelum kejadian ini itu sudah ada ketidakpuasan kepada kinerja kepolisian. Dari hal apa itu? Dari hal tindakan-tindakan kriminal yang mana kepolisian itu tidak bisa sigap di dalam menanggapinya. Misalkan salah satunya apa? Curanmor, pencurian bermotor itu. Itu curanmor banyak sekali terjadi, tetapi tatkala dilaporkan kepada kepolisian, pihak kepolisian itu tidak memberikan jawaban yang yang eksplisit begitu. Seolah-olah udah, ini hukum rimba saja. Ada orang kamu nyimpen motor sembarangan, kemudian kamu tidak bertanggung jawab kepada kendaraan kamu, kemudian ada orang yang ngambil, ya sudah, begitu, selesai. Dan masa kita itu harus membuka bobrok ya, udahlah tanggung itu sekalian ya. Kepolisian kemarin pada zamannya Pak Jokowi itu adalah kepolisian yang sangat buruk kinerjanya itu ya, bukan dilihat hanya dari segi nasional tetapi juga dilihat dari segi lokal. Itu sangat terasa sekali dari ya tadi laporan-laporan yang tidak ditindak begitu ya. Yang mana yang lebih mengerikannya lagi, ada oknum-oknum kepolisian itu, saya tidak mengatakan banyak kalau hal ini ya, yang mana mereka itu ikut-ikutan di dalam tindak kriminal. Dan ini beberapanya kan terekspos. Yang besarnya itu kan kayak Sambo begitu. Yang kecil-kecilnya ya cobalah lihat di kabupaten-kabupaten itu sama juga kan, yang narkoba itu ada, kemudian yang menjadi penadah kendaraan curanmor itu juga ada. Saya gak nyebutin lah di Garut segimana banyak begitu ya. Ada juga itu 1-2 lah oknum-oknum yang bermain di situ. Yang mana itu kan menjadikan kekesalan kepada masyarakat. Karena di dalam masyarakat itu, kepolisian itu kan hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya sedikit banyak tahulah, dengar itu ke masyarakat itu, sehingga ada kemarahan menumpuk sedikit banyak, ditambah lagi ekonomi memburuk. Kemudian ada rame-rame nih mau mengutarakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, berangkatlah mereka ke sana, yang mana di sana dibumbui dengan politik begitu, dengan kepentingan politik elit-elit. Nah, yang mana pada akhirnya ya, kalau misalkan kita ini mau melihat, ini saran ya kepada orang-orang yang ada ya nggak mungkin perkataan ini tidak akan sampai kepada Pak Prabowo, tetapi sebetulnya yang diinginkan masyarakat, misalkan minimal dalam kinerja kepolisian, itu kinerja kepolisian harus jujur. Jadi kalau mau reformasi, ini bukan reformasi Indonesia kalau mau begitu ya, kita mulai dari reformasi penegakan hukum, dari kepolisiannya, kemudian nanti dari kejaksaannya, kemudian dari pengadilannya. Karena kalau ini tidak direformasi, ya akhirnya gini-gini juga begitu. Nanti kan paling yang amannya jadi apa? Throne-nya, kursinya Prabowo aman, tetapi tidak akan menjadi ada perubahan yang baik juga kepada masyarakat begitu. Atau nanti yang menang misalkan Jokowi, amit-amit begitu ya, amit-amit emang bayi itu, naudzubillah min dzalik. Yang menang ya udah mereka yang menang, rakyat Pak udah gini-gini aja. Jadi tatkala masuk ke pemerintahan, informasi intelijen itu yang masuk hanyalah untuk membentengi kepentingan dua belah pihak politik yang berseteru. Adapun kepentingan masyarakatnya sering sekali tidak sampai begitu. Amat sangat sering sekali tidak sampai. Nah, inilah yang mau kita sampaikan begitu ya, bahwa
sekali lagi saya balik lagi kepada tadi ya, ilmu mantik itu ilmu yang sangat amat bagus sekali. Kalau kamu punya ilmu mantik, kamu bisa berbicara dalam hal apapun, tetapi hanya dari sudut pandang yang sangat sempit, yaitu sudut pandang konsistensi di dalam berpikir. Dan kalau ada yang mau belajar, silahkan buka playlist saya itu, terutama yang fardu ain itu ya, akidah kalam, itu pelajarilah di situ. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.